Kemudian ketika berdoa itu ada sesuatu yang aneh ya, percaya tidak percaya gaib gitu. Pak Alex itu tidak bisa jalan, Bu. Oh, iya. Dalam kondisi usia berapa waktu Dalam itu ya? kondisi di atas loh, Bu. Di atas, oh tiba-tiba nggak bisa jalan. Padahal kondisi waktu naik sehat. Sehat, tidak ada apa. Baik. Nah, lalu ketika nggak bisa jalan itu, lalu dia itu seperti dibimbing ke suatu tempat yang sekarang menjadi gereja. Ketika di situ itu dia itu berteriak, di sini akan didirikan rumah Allah gitu. Waduh. Percaya tidak percaya ya? Iya. Iya, memang tidak percaya. Kemudian ini isu ini berkembang cepat sekali, Bu. Iya. Berkembang cepat sekali sampai ke paroki. Lalu Romo Sandiwan itu datang ke sini. Romo Sandiwan Broto almarhum datang ke sini. Lalu beliau memberikan dukungan bahwa kowe itu cilik-cilik gawe gereja begitu. Umatnya 500 tidak sampai, Bu, sih waktu itu. Ya. Kalau untuk mendirikan gereja itu minimal punya 500 umat. Itu kita tidak punya sampai 500. Ini lalu bagaimana kalau begitu? Lalu beberapa orang itu lalu dadaan disuruh jadi katekis sama Pak Alex. Jadi katekis untuk bisa mengumpulkan umat tadi. Ya. Ini perjalanan, dan dengan demikian kami rohani juga berjalan ya. Bertumbuh. Sebetulnya pembangunan gereja itu cerita pembangunan iman umatnya. Ya. Itu dari kami yang dulu mungkin belum begitu menyadari rumah Tuhan itu berarti gedung barangkali, tetapi lalu ada kesadaran bahwa rumah Tuhan itu yang sebenarnya ada dalam hati kita masing-masing. Itu awal mulanya kan sebuah ya apa ya, yang tadi disampaikan hanya dari sebuah keinginan ya, diimani, lalu tidak tahu itu tanahnya siapa, kurang ngerti bagaimana cara mendapatkannya. Nah, sejauh yang Bu Alex perso itu cerita sendiri. Dulu waktu ada perumahan ini didirikan ya, PPLH kan namanya. PPLH berarti itu perumahan lingkungan hidup lah ya. Terus waktu pengembangnya itu menawarkan pada masyarakat itu salah satunya bahwa yang Kristen nanti akan didirikan gereja, yang Muslim akan diberikan masjid begitu. Wow. Jadi kami di perumahan ini ada celah, Bu. Betul. Ada celah untuk nagih itu. Betul. Lalu prosesnya ke sana itu bagaimana, itu juga ya Tuhan itu memberi jalan lah. Ada seorang yang namanya Pak Ragil, dulu itu pegawai pengembangnya di sini PPLH Gunung Sempuh. Pegawainya ini lalu dekat dengan ini anak-anak ini yang rombongan berdoa ini. Ya. Kemudian itu menyampaikan kepada pihak pengembang. Baik. Lalu pihak pengembang itu mengiyakan. Mengiyakan, terserah mau ambil tanah berapa meter gitu. Dan lokasinya juga? Lokasinya suruh milih. Yang Muslim itu dulu suruh milih duluan. Ya. Itu milih tempat yang sekarang ada masjid itu. Ya. Lalu kita komandan yang di atas. Ya. Luar biasa ya, berawal dari sebuah keinginan, Tuhan beri jalan melalui perumahan PPLH. Wow. Dan ini kedepannya kan, waktu itu perumahan di luar Sempuh ini belum begitu berkembang, Bu. Ya. Tetapi bahwa kami melihat besok-besoknya itu bakal banyak perumahan dan itu akan umatnya banyak. Sudah punya visi jauh ke depan, Visi ke depan. Jadi memang betul kan kenyataannya sekarang terjadi. Kemudian itu kok dinamakan Gereja Salib Suci? Iya. Itu dulu yang memberi nama Romo Sandiwan. Oke. Lalu makanya di sana dulu didirikan salib yang dari jati itu. Itu menjadi ikon dari Sempuh ya. Itu salib suci yang semula tidak ada korpus dalam perkembangannya. Saya kira baik itu sekarang ada korpusnya ya, supaya masyarakat kenal bahwa ini gereja Katolik. Iya. Tapi bahwa sebelum gereja itu terjadi, di salib suci ini banyak mukjizat, Bu. Oh, begitu. Sebelum ada salib sudah
ketika kita doa di atas itu setiap hari ada mujizat macam-macam. Salah satu Salah contohnya satu Ibu. contohnya mungkin mujizat pertama itu Bugierto Iya. itu sakit yang tidak ada, yang sudah menaun, sudah lama sekali Iya. tidak sembuh-sembuh, sampai dulu tidak tinggal di Sempu kok, tinggal di rumah orang tuanya di Cepet. Tapi Bugierto itu memang sudah penduduk Sempu Sudah penduduk sebelum ada gereja. Iya, Berarti juga termasuk tokoh pendiri. termasuk Pak Bugierto itu Oh, termasuk. baik, baik. Iya. Terus itu sakitnya kan sudah nggak sembuh-sembuh. Iya. Nah, didoakan di sana lalu sembuh, Bu. Yang mendoakan kelompok doa Kelompok tadi. doa itu. tadi, iya. Baik. Iya. Luar biasa, luar biasa. Iya. Iman semakin tebal, Jin. Semakin tebal itu Bukan saja, mengkultuskan tempatnya, tetapi tapi bahwa Tuhan hadir, Tuhan yang hadir dan yang berbaik, berbelas kasih ya. iya, Masih banyak mujizat ketika itu. mujizat yang Mungkin lain. yang kesulitan ekonomi, Iya, kemudian yang mau melahirkan sulit, iya. itu berdoa di situ lalu bisa berjalan normal. Baik. Lalu itu dalam bentuk iuran dari umat, dibantu pihak paroki melalui Romo Sandiwan tadi, atau bagaimana itu? Ya memang umat tidak begitu mampu ya waktu itu ya, Iya. sedikit-sedikit dikumpulkan, tetapi bahwa lalu Romo Sandiwan memang mencarikan dana Iya. dari mana-mana dan uang itu ada. Oh, Pernah ada pengusaha dari Medono iya. itu yang mau membantu, tetapi ditolak oleh Romo. Oh, begitu. Karena nanti itu seperti jatuh dari langit gitu ya, Oh, tidak ada upaya, jadi kurang memberdayakan umat. masyarakat. Dan nanti itu kan berpengaruh terhadap kesadaran umat untuk memiliki, untuk berusaha. memelihara, harus Iya. berusaha. Betul, Mm-mm. betul. Lalu itu mulai dibangun, itu kan berarti mulai dibangunnya tahun 1987, lalu diresmikannya 1990. 1990, dan memang fisik bangunannya sudah seperti yang sekarang ini. Iya, Ibu, seperti kan Joglo Jawa. Jawa Iya. dengan lesehan, hanya sekarang sudah ada Ada kursi karena COVID Pandemi, ini, ya. pandemi